Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Semoga setiap langkah kaki yang membawa kita kepada kebaikan dibalas dengan keberkahan, dan semoga setiap detak jantung yang mengingat Allah menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang merindu surganya dan takut akan nerakanya. Untuk para saudara-saudariku yang mendengarkan atau membaca kisah ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Semoga keluarga kalian dilindungi dari api neraka. Semoga anak keturunan kalian menjadi ahli surga. Semoga hidup kalian diberkahi, wafat kalian dalam keadaan husnul khotimah, dan dibangkitkan kelak dalam barisan orang-orang yang dicintai Rasulullah. Amin, ya Rabbal Alamin. Di sebuah tempat yang penuh cahaya, para malaikat berkumpul dalam keheningan yang dalam. Mereka menyaksikan dunia manusia dari atas, melihat perbuatan hamba-hamba Allah di bumi, sebagian taat, sebagian lalai, sebagian menentang terang-terangan. Dunia itu tampak seperti cermin besar yang memantulkan dua sisi, cahaya amal saleh dan gelapnya dosa. Di salah satu sudut bumi, hidup seorang lelaki bernama Fadlan. Ia adalah pengusaha sukses. Rumahnya besar, mobilnya mewah, hartanya melimpah. Tapi dalam hatinya, tidak ada tempat untuk sholat, tidak ada waktu untuk Al-Quran, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ia hidup seolah-olah dunia ini abadi. Fadlan berkata suatu malam di sebuah pesta, "Kalau hidup cuma sekali, nikmatilah. Agama itu mengikat. Aku ingin bebas, aku ingin menikmati semuanya sebelum mati." Lalu ia tertawa, diikuti oleh suara tawa teman-temannya yang sama-sama hanyut dalam kelalaian. Tapi mereka tidak tahu bahwa tawa mereka sedang dicatat oleh malaikat yang tidak pernah lengah. Pada suatu malam yang tampak biasa, Fadlan duduk di balkon rumahnya, memandang langit malam. Tapi malam itu terasa berbeda. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasa sesak, seperti ada sesuatu yang sangat berat menekannya. Itulah saatnya. Tanpa suara, tanpa aba-aba, malaikat Israel hadir. Wajahnya tidak seperti manusia, matanya menatap tajam, dan tangannya membawa perintah dari langit. Fadlan ingin lari, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia ingin memohon ampun, tapi lidahnya keluh. "Wahai ruh yang durhaka," kata Israel, "keluarlah menuju murka Rabbmu." Dan ruh itu ditarik dengan keras, bagaikan kapas yang diseret dari duri besi. Fadlan merasakan siksaan yang tidak pernah ia bayangkan. Saat ruhnya dicabut, tubuhnya gemetar. Matanya membelalak. Tapi semua sudah terlambat. Jenazah Fadlan dimandikan, dikafani, disyalatkan. Banyak yang datang ke pemakamannya. Mereka memuji hartanya, bukan amalnya. Mereka menangisi kepergiannya, bukan mendoakan ampunannya. Di alam kubur, dua malaikat, Munkar dan Nakir, mendatanginya. Wajah mereka mengerikan, suara mereka mengguncang bumi. "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Fadlan bingung. Ia tidak bisa menjawab. Ia terbata, diam, lalu menangis. Lalu kuburnya menghimpit tubuhnya, hingga tulang-tulangnya hancur saling beradu. Sebuah pintu neraka dibuka untuknya dari arah kepala, dan udara panas dari jahanam menyapu wajahnya. Ia ingin tidur tapi tidak bisa. Ia ingin berteriak tapi tidak ada suara yang akan menyelamatkannya. Hari kiamat pun tiba. Langit terbelah, lautan meluap, bumi melemparkan isinya. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ketakutan, dan kebingungan. Fadlan bangkit dengan wajah hitam legam. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, mencari pertolongan. Tapi ayah tidak peduli pada anak. Anak lari dari ibunya, istri meninggalkan suaminya. Semua berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Lalu Fadlan digiring ke padang mahsyar. Di sana, amal ditimbang. Syalatnya ringan, zakatnya kosong, puasanya nihil, dosanya menumpuk. Ia memohon belas kasihan, tapi tidak ada satupun saksi yang memihak. Malaikat mencatat semua transaksi haramnya, semua maksiatnya, semua kezaliman kepada pegawai-pegawainya. Lalu datanglah perintah itu. "Ambil dia, belenggu dia, seret ke neraka jahanam." Api neraka tidak seperti api dunia. Api dunia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka. Api neraka mengelupaskan kulit sebelum sempat tersentuh. Ketika Fadlan digiring ke neraka, ia melihat pemandangan yang membuatnya gila.
Ada manusia yang wajahnya dicakar oleh api. Ada yang lidahnya dipotong berkali-kali. Ada yang otaknya mendidih dalam tengkoraknya. Ada yang diperbudak oleh setan yang dulu jadi temannya di dunia. Dan ketika tiba gilirannya, rantai sepanjang 70 hasta dimasukkan ke mulutnya, ditarik dari belakangnya. Ia menjerit. Tapi jeritannya hanya menjadi bahan tertawaan para penjaga neraka. Inilah balasanmu, wahai manusia yang durhaka. Dalam azab yang tiada henti, Fadlan menangis. Tapi air matanya berubah menjadi api. Ia berteriak, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan sholat. Aku akan bersedekah. Aku akan tinggalkan maksiat." Tapi jawabannya hanya satu. Kalah. Sekali-kali tidak. Tidak. Sekali-kali tidak akan kembali. Doanya tak sampai. Permintaannya ditolak. Ia tahu sekarang bahwa dunia hanyalah tempat ujian, dan ujian itu telah gagal. Wahai saudara-saudaraku, jangan tunggu malaikat maut menyentuh ubun-ubun kita baru kita menyesal. Jangan tunggu suara azan tidak lagi mampu kita dengar. Jangan tunggu kubur menelan tubuh kita baru kita sadar. Setiap dosa, sekecil apapun, dicatat. Setiap amal, walau tak terlihat manusia, tetap Allah lihat. Bangunlah malam ini. Basahi wajahmu dengan air wudhu. Sujudlah meski sebentar. Ucapkan, astagfirullah, meski baru satu kali. Mungkin itu yang akan menyelamatkanmu kelak di hadapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.